Haleluya, shalom Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam tempat ini untuk sama-sama kita mensyukuri berkat kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Di tahun yang baru, Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, berkat-berkat sukacita yang melimpah datang daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Saudara kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pagi yang indah Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Mensyukuri atas setiap anugerah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Mana Tuhan Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat berkelimpahan sepanjang tahun 2020. Sehingga pada di tahun 2021 ini Tuhan kami boleh melangkah maju bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, menaikkan syukur kami Tuhan. Mulai ibadah kami yang disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Kau urapi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama kita mengangkat pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musimku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bersama naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Setiap kehidupan kami Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama kembali. Engkau ada bersamaku di setiap musimku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah
semua bangkit berdiri. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kami boleh melewati semuanya bersama Tuhan. kasih Bapa yang baik. Kasih-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, Kau masih pelihara kami hingga saat ini Bapa. Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat melimpah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga saat yang indah pagi ini Tuhan,
Kami memuji, kami mentinggikan, kami mengagungkan satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Penuhi setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, baik tempat ini Tuhan, baik yang online Tuhan. Kau curahkan berkat yang sama, berkat anugerah kelimpahan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati Bapa ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar boleh jadi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan apabila ada kuasa-kuasa tidak berkenan hadapan Tuhan, mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kamu satukan hati kami, kami patahkan, hancurkan, tolak usir keluar kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biar kami hanya undang kuat kuasa Roh Kudus Bapa, boleh ada tempat ini, boleh hadir di setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat luasa memuji-muji muliakan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini kami datang tidak di tempat ini tidak sama pada saat kami pulangnya. Kami boleh pulang membawa damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat melimpah yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Mari bersama-sama memperkatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita masih tetap berdiri Bapak Saudara. Kita mau katakan hari lepas hari, hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Kita berbeda indah bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan hari lepas hari. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Katakan minggu lepas minggu, minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah. Katakan bulan lepas bulan, bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah. Katakan tahun lepas tahun, tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Tahun lepas tahun, boleh tetap cinta Yesus, makin cinta Yesus. Haleluya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Minggu bulan lepas tahun bertambah-tambah indah bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara.
Haleluya. Kita telah memuji muliakan kebesaran nama Tuhan. Kita percaya Allah bertata di atas setiap pujian umatnya saat ini. Haleluya. Baik, kita akan persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini untuk masuk di dalam benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Semusim boleh berlalu Tuhan, namun Kau selalu tetap pelihara setiap kami hingga saat ini Tuhan. Kasih setiamu Tuhan boleh ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Bersama naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh katakan kali di pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kembali saya undang kita semua bangkit berdiri untuk hormati firman Tuhan. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Kami serahkan hamba-Nya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ungkapan dari hati kami, dari setiap anak-anak-Mu yang telah Kau hadirkan di rumah Tuhan. Kali ini masuk tahun yang baru, walaupun kami sudah menapaki 3 hari dari hari yang pertama dalam tahun yang baru ini, tidak mengurangi arti dan makna kerinduan kami untuk menghormati Tuhan, untuk menyediakan hati dan seluruh hidup ini hanya untuk Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tak bisa berjalan sepanjang tahun 2020 dan kami boleh memasuki tahun ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah di dalam tahun 2021 ini. Ibadah yang pertama yang akan disertai dengan perjamuan asa yang kudus. Kami akan mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang lalu dan kebaikan Tuhan akan harapan-harapan yang Tuhan janjikan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami percaya apa yang telah kami naikkan baik melalui pujian di dalam kata-kata hati dan kerinduan kami untuk kemuliaan-Mu menjadi menjadi dupa yang harum yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kuduskan hidup ini, layakkan supaya apa yang boleh kami berikan kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pun pada kesempatan ini ada persembahan-persembahan dari anak-anak-Mu yang telah di bawah kaki Tuhan untuk dipersembahkan sebagai persembahan untuk kemuliaan-Mu melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan Tuhan setiap rupiah yang diberikan dengan mata uang apapun juga Tuhan Ku berkati. Karena kami percaya Tuhan memberkati dan menolong persembahan. Terlebih anak-anak-Mu yang memberikan hati dengan pikiran dan seluruh keberadaan. Karena mereka memberikan dengan sukacita dan sukarela. Berkati mereka, berkati rumah tangga, pekerjaan dan seluruh jerih payah mereka di dalam kehidupan mereka. Karena hanya untuk kemuliaan-Mu mereka lakukan semuanya itu di hadapan Tuhan dan kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dan kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan. Urapi hamba-Mu dan kami sekalian, biar firman-Mu mendapat tempat yang hidup bertumbuh dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan dan menyambut berkat firman Tuhan. Mari kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, salam. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan, kami pertama kali mengucapkan selamat tahun baru. Selamat kita masuk dalam hidup tahun yang baru 2021. Kita telah melewati tahun 2020 karena hari ini adalah hari yang pertama, perdana bagi kita umat Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigma untuk mengadakan ibadah di tahun 2021 yang sekaligus disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa. Di dalam segala hal Tuhan selalu memberkati kita, baik duka maupun suka. Karena memang dunia ini kalau enggak duka ya suka, itu aja. Tetapi jangan menggoyahkan iman kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya, jangan menggoyahkan keyakinan saudara dan kesungguhan saudara ketika saudara menyanyi bahwa Tuhan itu baik. Walaupun sekarang saudara menghadapi sesuatu yang kurang baik. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami hari-hari yang belum terselesaikan dari persoalan yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, katakan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Asal saudara bersama dengan Tuhan, karena janjinya, kemarin kita dengar tema Natal kita adalah Immanuel, Allah menyertai saudara. Tidak selalu dalam keadaan kita suasana ulang tahun
dan semua hadir dalam keadaan sehat. Tapi kadang-kadang memang keadaan itu tidak menyenangkan. Tetapi janji Tuhan di tengah dunia yang gelap, tetapi hati saudara yang terang, pikiran saudara yang terang, saudara berada di dalam kasih Tuhan yang mulia dan agung ini, saudara tetap bisa mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu layak menerima segala pujian, hormat dan syukur. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan buat kita sekalian ada beberapa hal penting. Biasanya kalau tahun baru kita menyikapi apa yang harus kita kerjakan tahun ini dan yang akan datang. Tapi saya ingin rindu kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan secara utuh. Bahwa hidup manusia itu melalui 3 fase masa hidup manusia. Katakan 3 fase masa hidup manusia. Saudara-saudara, iya, 3 fase hidup manusia itu tidak satupun orang tidak mengalami. Pasti yang pertama masa lalu, yang sekarang, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi itu tidak mungkin tidak. Kalau kita berbicara hari kemarin, itu sudah kita tidak bisa mundur. Kalau kita berbicara hari ini sedang apa kita lakukan dan untuk apa, apakah bermakna atau tidak. Apakah kita masih berada di tempat yang lalu, sedangkan kita sudah ada di sini. Yang ketiga adalah hidup untuk masa yang akan datang. Artinya walaupun kita tidak bisa hidup untuk ke depan, kita tidak bisa rasakan untuk yang akan datang besok seperti apa, tetapi hidup kita punya sesuatu bahwa masa depan kita itu sudah ada di dalam masa sekarang. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi yang penting bagi orang Kristen hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan ada sikap terhadap hidup manusia dalam 3 masa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sekali lagi, sikap terhadap 3 fase hidup manusia, sikap terhadap 3 fase hidup setiap pribadi saudara, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saudara-saudara, mari kita lihat. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap hidup kita masa lalu, saudara. Dan kita tentu melihat dari firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita masa lalu juga bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan singkapkan ada 2 hal. Saudara, apa yang terjadi dengan masa lalu? Ada 2 hal, saudara. Pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik. Itu pasti. Tetapi apa yang menjadi renungan kita hari ini, Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Saya akan mulai dengan 18 dan 19 dan ayat 25. Dia berkata begini. Yaitu kita harus melupakan apa yang negatif, apa yang buruk, apa yang dosa, apa yang jelek, saudara. Melupakan, belajar untuk berhenti, tidak mengingat-ingat lagi masa lalu yang buruk, saudara. Entah itu keburukan itu dari saudara terhadap orang lain atau keburukan orang terhadap saudara. Itu harus, dan saya saudara hari ini berhenti mengingatnya. Karena ini firman Tuhan. Jadi Tuhan berkata di sana, firman-Nya begini, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman dahulu. Saudara, karena di dalam ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Segala sesuatu yang jahat yang saudara lakukan, kalau saudara menyadari bahwa Allah itu baik, Allah sudah menghapus dosa saudara. Yang penting saudara adalah bertobat hari ini. Nggak usah diingat-ingat lagi ya. Saudara harus tidak mengingat-ingat dan melupakan masa lalu saudara. Apa yang buruk, apa yang jahat, apa yang tidak baik, apa yang mendatangkan kesedihan, apa yang merupakan dianggap negatif oleh Tuhan atau sesama atau saudara sendiri menganggap, maka saudara harus tidak lagi mengingat lagi. Ya, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita melangkah satu langkah, ini dalam waktu detik, maka dosa yang berlaku sebelum kita, ini sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi persoalannya saudara tidak bisa berbangga, dosaku sudah dihapuskan, aku ingin berbuat dosa lagi. Ini yang menjadi persoalan saudara dan saya. Tidak seperti itu. Ketika saudara dan saya sudah dihapuskan dosanya ketika melangkah satu detik, itu setiap waktu Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Kenapa saudara mengingat dosa orang lain? Kenapa saudara merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan? Saudara harus berani mengatakan
bahwa aku tidak mengingat masa laluku. Hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang jelek, hal yang dosa, semua Tuhan sudah hapuskan sekali untuk selama-lamanya. Karena kata Tuhan di dalam firman-Nya, waktu dia ada di atas kayu salib sudah selesai. Tetapi sikap saudara yang penting, jangan mengingat dan jangan berbuat dosa lagi. Orang Kristen punya janji yang luar biasa. Saudara setiap saat masih bisa berbuat dosa. Saya masih bisa menginginkan sesuatu yang buruk. Tetapi Tuhan memberikan bekal, memberikan fasilitas dengan firman hari ini, bahwa saudara mampu untuk mengatasi. Ketika saudara punya angan-angan yang tidak baik, dalam nama Yesus, aku arahkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Pikiran yang mulia, pikiran yang agung, pikiran yang baik, pikiran yang suci, pikiran yang adil, yang mendatangkan kebaikan. Saudara, dosa tidak hanya perbuatan yang nyata ketika kita memukul orang lain, orang menjadi sakit. Ketika kita memperlakukan orang lain sehingga orang menjadi tidak nyaman. Tetapi dosa sudah ada di dalam hati dan pikiran. Itulah Injil yang diberitakan. Ketika saudara hari pagi sampai malam isinya hanya memuji Tuhan, menyenangkan orang lain, memberkati Tuhan. Dan hati saudara selalu penuh dengan sukaria dan sukacita. Sekalipun keadaannya tidak baik, saudara berada di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi saudara, yang pertama terhadap hal yang buruk, yang jahat, yang dosa, lupakan itu. Karena Tuhan sudah tidak mengingat lagi dosa, kesalahan saudara. Jadi dengan demikian, dosa yang dihapus itu tidak otomatis kalau saudara tidak bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Karena saudara ingin supaya saudara juga mempunyai respon terhadap kebaikan Tuhan. Karena pribadi. Saudara tidak bisa diubah seperti batu diubah menjadi roti, saudara. Tidak bisa, karena saudara punya hati. Saudara punya keinginan, punya hatinya yang diubah. Pikirannya yang diubah, perasaannya yang diubah. Dan itu harus melanggar kebebasan kita yang memilih bertentangan dengan Tuhan. Berani mengambil risiko. Sekalipun saya mengalami saat ini Tuhan sedang keadaan buruk, saya berani mengikut Tuhan sekalipun apa keadaannya. Itu yang harus saudara lawan. Karena saudara berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat, jangan lagi mengingat apa yang buruk, yang jahat, yang jelek, yang dosa. Karena Tuhan sudah menghapus dosa saudara. Ini bukan berarti saudara menjadi orang yang bisa menjadi suci dengan sendirinya, enggak. Itu karena kasih karunia bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan. Orang yang merasa dirinya selalu dalam keadaan negatif, lemah, dia akan turun imunitasnya. Aduh, aku lemah, aku susah. Aku jelek, aku diolok-olok, saudara. Tuhan mengatakan kamu anak Allah, kamu orang hebat, kamu orang luar biasa. Bukan karena kamu, karena aku. Amin. Itu yang Tuhan ingin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau kita mau melupakan apa yang jahat, yang buruk, yang jelek, dari hal yang negatif, Tuhan ingin juga dari hal yang baik dari Tuhan. Saudara, jangan sampai tidak ingat. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan. Saudara, ketika makan tubuh dan darah melalui roti dan anggur, saudara ingat kebaikan Tuhan. Saudara harus kenang, bahkan setiap hari saudara bisa makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Itu mengenang kebaikan Tuhan yang tidak ada taranya. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa diganti dengan berkat-berkat yang sementara. Dan itu hanya karena kasih karunia Tuhan melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Dan saudara harus alami itu setiap saat melalui sakramen ini. Itulah sebabnya banyak gereja atau ada beberapa gereja yang memberikan sakramen tanpa batas. Maksudnya setiap hari bisa makan dan minum. Yang penting Bapak Ibu Saudara, saudara percaya kebenaran firman Tuhan bahwa hanya tubuh dan darah Yesus yang sudah menjadikan saudara bersatu dengan Bapa di surga. Dan itu kebaikan tidak bisa diganti dengan emas dan perak. Berkat dunia apapun, sekalipun saudara menjadi orang hebat di dunia dengan berkat dunia ini yang begitu ajaib. Andai kata saudara hidup di dunia ini sendiri dan saudara tidak ada orang lain selain saudara dan saudara menjadi raja dunia ini, saudara tidak lebih besar dan saudara tidak lebih hebat. Karena saudara harus
disucikan oleh tubuh dan darah Yesus. Saudara tidak akan mewarisi kerajaan yang kekal sekalipun dunia ini menjadi milik saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita memperingati hari kematian sekaligus dalam perjamuan kudus ini bersamaan dengan hari melangkah dalam tahun yang baru, saudara ingat kebaikan Tuhan, ya. Ingat kebaikan Tuhan. Mari saya akan bacakan di dalam Roma. Di dalam kitab Roma pasal 8, ini kitab yang paling dahsyat menjadi renungan kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Saudara, Roma pasal yang ke-8, ya. Ayat yang ke-34 dan 35. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi saudara dan saya. Siapakah yang akan memisahkan kasih Kristus? Penindasan 1, kesesakan 2, penganiayaan 3, kelaparan 4, ketelanjangan 5, bahaya 6, pedang atau bahkan kematian. Sudah tidak ada yang memisahkan. Kasih Tuhan itu telah menjadi satu dalam hidup saudara. Saudara menjadi satu dengan Tuhan dan saudara memperoleh hidup yang kekal, saudara. Ini saudara harus kenang kebaikan Tuhan. Makanya banyak orang yang suka pindah keyakinan. Itu hak asasi, tetapi bagi saudara kalau belajar hari ini dengan firman Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak bisa memisahkan saudara. Saudara akan memikir 1001 kali untuk meninggalkan Tuhan. Masih ada orang yang meninggalkan Tuhan, masih, karena diberi kebebasan. Tapi saudara hari ini dengar, sekali ikut Yesus saudara dijamin oleh Tuhan bahwa Allah menjamin hidup saudara hari ini dan hari yang akan datang. Amin. Karena ingatlah itu, jangan ingat dosa, jangan ingat kesalahan, jangan berpikir negatif saja. Berpikirlah positif. Orang dunia berpikir positif itu memberikan inspirasi dan membuat saudara bergairah. Saudara, tetapi kalau janji Tuhan, berpikir positif bukan sekedar psikologi, karena ini janji Tuhan yang Tuhan sudah pastikan bahwa saudara sudah ditebus, saudara telah diberkati, saudara telah mengalami kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saudara, oleh karena itu ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan orang lain. Banyak orang Kristen, banyak orang yang menolong saudara dan saya, mungkin kita, tapi ketika sedang seseorang itu lagi tidak baik sekali saja, kita lupa akan kebaikannya. Ini kelemahan kita. Saudara, banyak orang sekarang bergonjang-ganjing. Kalau politik ya biarlah. Biasanya politik itu sekarang yang hebat, yang dulu jelek. Kita nggak boleh menjadi orang Kristen seperti itu. Semua yang dipekerjakan oleh bangsa dan negara melalui presiden kita semua baik, Bapak Ibu Saudara. Amin. Pada masanya mereka mempunyai kelebihan. Saudara tidak bisa menyalahkan Musa. Saudara tidak bisa menyalahkan Yesaya. Saudara tidak bisa menyalahkan Elia. Saudara tidak bisa menyalahkan Abraham. Mungkin ada kelemahan. Daud, kenapa dia kok jadi tokoh Alkitab? Dia punya istri lebih dari satu misalnya. Nggak bisa, semua ada zamannya. Tetapi Tuhan ingin membawa saudara mengerti tentang kebenaran. Tetapi ada satu yang saudara tidak bisa cari kesalahannya, yang suci, mulia, agung, kudus, sempurna, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itulah yang sudah menyelesaikan semua pekerjaan yang dulu belum selesai dan hari ini dituntaskan. Kita masuk dalam sikap kita terhadap hidup masa kini nanti. Jadi yang pertama, kita mempunyai sikap terhadap hidup masa lalu, jangan ingat-ingat yang buruk. Ya. Patahkan pikiran, keinginan, perasaan yang buruk dari hal yang saudara lakukan yang membuat saudara menjadi gundah. Saudara lenyapkan, nggak bagus itu. Sudah, sekarang hari ini saya hidup untuk hari ini. Ya, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan orang lain, ingat kebaikan orang tua, ingat kebaikan orang yang berjasa kepadamu. Saudara, itu adalah sikap daripada orang yang benar-benar mengerti akan hikmat dan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama, yaitu melupakan untuk yang negatif buruk, yang dosa untuk masa lalu, mengenang untuk yang indah dan mengesankan dari Tuhan. Ya, itu memang harus kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hidup kita untuk masa kini, Saudara? Ya, kita hidup masa kini, sekarang kita sedang hidup masa kini. Ini ada pilihan-pilihan yang sulit antara ya dan tidak, antara yang lebih baik, antara yang kurang baik. Saudara, ini penting, hidup masa kini ini menjadi penting. Yaitu Bapak Ibu Saudara, tentu ketika kita ada dalam sekarang ini mungkin
kita evaluasi. Saudara sudah meninggalkan tahun 2020. Kira-kira ada pekerjaan yang belum selesai atau enggak? Saudara ingat. Kemarin saya kepengen janji memberkati orang, ini belum. Lakukan itu. Kalau saudara punya janji, waduh saya masih punya pergumulan untuk menjadi berkat tapi belum sampai, lakukan itu. Saudara jangan berhutang dengan pekerjaan yang belum selesai. Tiap pribadi ini merenungkan setiap pekerjaannya. Kalau saudara mempunyai pekerjaan yang harus selesai 2020 dan belum selesai, itu berarti PR saudara harus menyelesaikan hari ini. Amin. Ya, itu iya. Karena PR itu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk hari ini. Saudara introspeksi masing-masing, saya tidak tahu apa yang saudara kerjakan yang belum selesai. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 5. Aku datang, ayat 17, bukan untuk merombak hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Saudara, apa artinya? Musa memberikan berita tentang pengampunan dosa belum selesai, tapi Tuhan Yesus yang menyelesaikan. Amin. Saudara, kalau perlu pekerjaan orang lain belum selesai, aku yang menyelesaikan. Itu luar biasa. Jadi itulah kekristenan. Jadi pekerjaan saudara sendiri tahun yang lalu apa yang belum selesai? Aku janji sama orang, aku belum tepati. Ayo tepati dia. Aku janji sama Tuhan, belum tepati. Aku tepati Tuhan hari ini. Jangan hanya janji, karena di dalam Tuhan tidak ada sumpah. Saudara harus lakukan sesuai dengan apa. Tapi kalau saudara tidak mampu, minta ampun. Datangi Tuhan itu. Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku mau melakukan apa yang Tuhan mau hari ini sebagai ganti daripada apa yang lalu saya tidak bisa lakukan. Itu yang pertama. Jadi menyelesaikan PR, saudara, menyelesaikan pekerjaan rumah, itu tanggung jawab saudara dan saya. Dan jangan mengabaikan hal itu, nanti terus menumpuk. Orang yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, saudara di sekolah pernah kan? Pak Ilyas, mana PR-nya? Wah belum Pak. Ya sudah, push up 10 kali ya. Gitu ya. Itu pernah enggak dulu ya? Atau paling enggak saudara kamu di kelas dulu berdiri biar dilihat sama temen-temen. Ini loh orang yang enggak mengerjakan PR gitu ya. Saudara, ini penting. Jadi gini, pekerjaan apa? Jadi bukan sekedar udah mengalir. Saudara dan saya harus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Yesus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dilakukan oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan dosa. Yesus mati menyelesaikan dosa umat manusia. Karena dia datang sebagai anaknya yang tunggal untuk memberkati setiap umat manusia. Jadi itu saudara, yang pertama dalam menghidupi dan menyikapi hidup hari ini, selesaikan pekerjaan masa lalu yang belum selesai, selesaikan hari ini. Itu penting saudara, dan itu yang tahu saudara sendiri. Apakah pekerjaanku selesai ya? Tanggung jawab saya sebagai istri untuk suami, sebagai suami untuk istri, sebagai seorang ayah untuk anak-anak, sebagai seorang anak untuk ayah. Saudara mulai melakukan dan introspeksi itu, karena aku datang bukan untuk merombak hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi, untuk menyelesaikan. Kalau perlu pekerjaan orang lain yang belum selesai, saya selesaikan. Ada orang yang susah, gak bisa membayar utang misalnya. Aduh aku punya berkat, aku selesaikan. Itu maksudnya. Pekerjaan yang belum selesai, itu indah kalau kita selesaikan, apalagi untuk orang lain. Jangan bilang, gua yang dapat getahnya, kamu yang enak dapat nangkanya. Jangan seperti itu, lakukan itu. Karena itulah firman Tuhan, mengerjakan apa yang belum selesai pada waktu hari-hari sebelumnya, tahun 2020. Hari ini waktunya. Saudara introspeksi nanti pulang ke rumah. Apa yang harus aku selesaikan yang masih jadi pekerjaan. Saya sebetulnya Tuhan ingin ini tapi belum. Tuhan beri kemampuan untuk menyelesaikan hari ini. Pasti Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan. Karena Tuhan tidak mau pekerjaan tidak selesai. Ketika saudara datang kepada Tuhan, tidak ada kata pekerjaan belum selesai. Semua harus sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, kalau kita menyikapi sikap hidup hari ini, mari kita mengerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini. Artinya bukan pekerjaan sisa yang lalu. Pekerjaan hari ini saya harus di mana, Saudara? Kalau saya jam sekarang harus di gereja, itu harus di gereja, jangan di tempat lain. Nggak pantas saya di tempat lain, semestinya saya menyembah Tuhan. Yang patutnya paling mulia aku melakukan hari ini itu di mana? Apa yang aku lakukan? Saudara, banyak orang yang memilih hari-hari yang indah untuk Tuhan, untuk sesama. Dia memilih untuk kesenangan diri. Nah ini yang kadang-kadang kita, loh kan masih ada hari esok. Oh iya, Tuhan iya kalau ada. Saudara tahu kalau ada hari esok.
ada bersama dengan Tuhan, tapi belum tentu di dunia. Hari ini kita harus di mana, saudara? Nah, saudara-saudara, itulah yang dikerjakan Yesus ketika Yesus datang. Sebab aku datang, kesukaanku adalah untuk, makananku adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai selesai hari ini. Dia berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, saudara. Itu yang sulit, saudara. Saudara harus mengambil waktu yang tepat mulai tahun 2021. Hari Minggu saya harus beribadah. Bukan karena beribadah di tempat gereja saudara diberkati, karena hatimu mengasihi Tuhan. Kebetulan tempatnya di gereja. Ya, bukan karena gerejanya yang diberkati, karena kerinduanmu dan cintamu kepada Tuhan. Kamu berada di dalam hati yang benar, tindakan yang benar. Bukan karena tempat, bukan karena pendeta, bukan karena ritual. Tetapi suasana hatimu yang diubahkan. Saudara melakukan apa yang benar pada saat yang benar, pada tempat yang benar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang 34. Dia bertemu kepada seorang wanita Samaria. Dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi murid-muridnya heran, kenapa Tuhan ini malah ketemu sama orang yang gak jelas gitu. Ya, ketemu dengan orang yang tidak jelas. Ya, orangnya yang gak jelas gak apa, tapi Yesusnya jelas. Saudara boleh ketemu dengan orang yang tidak jelas, tetapi saudara jelas. Karena saudara menjadi berkat. Pada waktu itu ketemu dengan seorang Samaria yang mengaku dia tidak punya istri. Ternyata istri yang kelima pun bukan istrinya. Tapi Yesus menjadi berkat. Nah itu saudara. Jadi yang disoroti adalah Yesus berada di tempat yang benar. Mungkin para murid ini kok aneh-aneh, Yesus itu ngapain sih ngelayanin, mana di tempat bukan orang Yahudi, lagi pergi jauh-jauh panas, kita sudah mau makan. Tapi Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria yang akhirnya bertobat dan seluruh kota bertemu dengan Yesus Kristus. Amin. Ya, itu saudara. Jadi apa yang harus aku lakukan hari ini di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, itu lebih daripada yang lain. Itulah posisi pilihan saudara paling mulia di hadapan Tuhan. Itu renungkan, minta petunjuk Tuhan. Kenapa saya di sini hari Minggu ya? Waduh, mestinya saya boleh bersama dengan Tuhan di gereja. Itu yang dilakukan Yesus. Yang ketiga, menyikapi hidup masa kini. Yang ketiga adalah mempersiapkan sesuatu untuk masa depan. Kadang-kadang kita cuek dengan masa yang akan datang. Kita perlu merencanakan. Apakah saudara pernah berpikir untuk anak-anak saudara? Saya pikir setiap orang tua yang bijak, bagaimana anakku nanti sekolah. Ya. Bagaimana anakku jangan seperti aku. Dia harus lebih daripada aku. Itu satu pemikiran untuk masa depan, saudara. Kita harus berpikir bagaimana gereja ini bertumbuh. Bagaimana saya menjadikan orang-orang yang di sekitar kita itu diberkati oleh aku. Walaupun aku sekarang gagal, tapi satu saat saya tidak akan luntur untuk melakukan itu. Saudara tetap berjuang untuk masa depan dari orang-orang yang perlu diselamatkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukan itu. Waktu di dunia dia belum selesai dalam menghapus dosa iya. Dalam menyelesaikan dosa iya. Tetapi anak-anak yang kuhapus dosanya itu perlu tempat yang lebih baik. Jangan sampai dia kepengen hidup di dunia selama-lamanya. Dia menyediakan tempat di surga. Karena dia harus dibawa ke surga. Amin. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ini adalah ayat yang penting. Tetapi bagi saudara dan saya perlu merenungkan dengan cara yang berbeda hari ini. Supaya saudara merasakan bagaimana sikap hidup kita terhadap masa sekarang. Janganlah gelisah hatimu, ayat yang pertama. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Ayat yang berikutnya, sebab aku pergi merencanakan untuk hidupmu yang akan datang. Aku pergi ke surga untuk apa? Mempersiapkan kamu. Saudara pernah mempersiapkan hidup untuk yang akan datang? Hari ini udahlah, nanti besok gak boleh. Kita harus mempersiapkan cara berpikir seperti Tuhan Yesus. Kira-kira masa pensiun aku apa? Tidur di rumah aja lah. Melayani Tuhan kalau saya masih kuat. Hidup ini adalah kesempatan. Mumpung masih diberi kekuatan. Tidak harus menjadi hamba Tuhan seperti saya menjadi pendeta. Tapi apapun yang saudara kerjakan, persiapkan untuk masa depan saudara. Karena hidup di dunia ada batasnya. Yesus pergi ke surga untuk mempersiapkan saudara. Seperti saudara mempersiapkan anak-anak saudara. Biar anakku menjadi orang hebat. Biar anakku bisa mandiri. Biar anakku mempunyai hidup yang lebih baik. Itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana menyikapi hidup saudara terhadap masa kini. Saudara,
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara, orang Kristen itu luar biasa ya. Terlalu banyak pekerjaan yang dilakukan, tapi bukan kuat dan gagah kita, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Hari ini kita berada di dalam tahun yang baru, menapaki hari yang ketiga. Kita mau maju terus, apapun tantangannya. Saudara, saya kadang-kadang merenungkan, kita suka dulu berpikir begini ya, kalau orang Kristen itu semuanya lancar gitu. Ternyata enggak, semuanya enggak lancar. Tidak semua lancar. Tapi ketika saudara dilancarkan oleh Tuhan dalam urusan itu, puji nama Tuhan luar biasa. Tapi satu saat saudara mengalami kendala, harus menghadapi ini, itu, dan macam-macam. Itu sudah di dunia ini, saudara. Kalau saudara mau mengalami seperti segala lancar, itu di surga. Tuhan panggil sekarang, saya mau masuk surga. Saudara pasti lancar di surga, nggak ada dosa. Tapi saudara di dunia, justru saudara ingin menjadi seperti Yesus, ya kan? Kalau saudara mau menjadi seperti Yesus, diserupakan seperti gambaran anaknya, ya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah mungkin waktunya saudara belum melakukan itu. Jadi ketika saudara diperlakukan tidak baik, saudara masih kepingin juga, aduh nggak terima. Nah, ini belum, saudara, mungkin itu maksudnya kayak gitu. Ketika saudara mengalami sakit, saudara belum bersyukur, mungkin itu, saudara. Jadi Tuhan mau, kamu mau nggak seperti anakku Yesus Kristus? Itu saudara. Jadi jangan hanya melihat satu sisi. Ketika saudara diberkati dengan kesembuhan, oke. Ketika saudara mengalami sesuatu yang sulit, saudara tidak oke. Harus oke. Dunia ini antara ya dan tidak itu bergulir. Tapi satu saat saudara, nanti kita lihat dalam masa yang ketiga, tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis, tidak ada sesuatu yang saudara lagi keluh kesahkan. Tapi sekarang saudara berhadapi. Tapi janji Tuhan hanya ada di dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk menghapus seluruh segala sesuatu yang membuat saudara hari ini masih merasakan duka dan cita itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang, saudara. Oleh karena itu apapun yang terjadi saat ini, sekalipun saudara sedang keadaan susah, saudara jalani, bersukacitalah dalam Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa, berdoalah selalu dalam Roh. Itu kekuatan kita. Semua kita akan mengalami sesuatu yang kadang-kadang orang lain mengalami, malah orang lain tidak mengalami. Kita suka iri. Nah, ini yang salah. Itu kok sehat-sehat ya, padahal nggak pernah ke gereja. Nggak usah pikir kayak gitu, saudara. Mereka kalau dikasih sakit belum siap, tapi saudara dikasih sakit mungkin lebih siap untuk memuji Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin begitu ya. Jadi saudara harus renungkan ini, bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dalam keadaan suka dan duka. Tapi jangan doa minta sakit ya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengatur hidup saudara. Yang penting saudara, aku komit ikut Tuhan. Karena Tuhan menyertai aku. Aku kuat dalam Tuhan. Apapun persoalannya. Mungkin orang-orang yang dekat dengan saudara justru menolak saudara. Aku bersama dengan Tuhan. Kalau aku bersalah, ampuni Tuhan. Aku mau ikut Engkau, ubahkan hatiku, pikiranku, keinginanku. Supaya aku menjadi serupa dengan anakmu Yesus Kristus. Itu hidup yang masa kini. Persiapkan hidup untuk yang akan datang. Saudara bisa baca di dalam Yohanes. Tadi dia baca Yohanes pasal 14 1 ayat 3 ya. Di sana aku pergi untuk menyediakan tempat, mempersiapkan hidup yang akan datang. Ya. Saudara, apakah orang Kristen itu mengalir atau harus mempersiapkan dengan perencanaan baik? Dua-duanya. Ada orang Kristen, aku mengalir aja kok, boleh juga. Mengalir itu artinya begini, Tuhan yang mengatur. Ya. Jangan saudara berjalan tanpa Tuhan, itu mengalir. Ya. Tapi apakah saudara boleh menabung atau enggak sih? Menabung dong, itu persiapan. Kita diberi pikiran untuk sesuatu yang baik, tabung. Tapi jangan pelit. Ya, menabung untuk dirinya sendiri, tidak menabung untuk kerajaan Allah, itu yang salah. Saudara banyak menabung, aku menabung dong untuk aku nanti biar aku enggak menyerepotin orang, boleh. Tetapi saudara ada hati yang takut. Kalau saya enggak menabung, Tuhan enggak nolong. Nah, itu salah. Saudara tetap menabung, tetapi saudara tetap memberkati orang. Ya. Jadi inilah jalan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang yang diberi akal pikiran. Karena kasihlah Tuhan dengan akal budimu. Dengan yang baik, semua diberi. Tuhan bekerja melalui sistem yang teratur, yang tidak pernah keliru, tapi tertata dengan rapi. Saudara juga bekerja seperti itu, tapi tetap saudara, karena pikiran saudara tidak seperti Tuhan, saudara minta pimpinan Tuhan. Itulah yang disebut mengalir bersama dengan Tuhan. Tapi saudara jangan hanya berpikir untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok. Saudara. Jadi itu sikap kita hari ini Bapak Saudara terhadap hidup kita saat ini sedang kita jalani. Yang pertama,
mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Hari ini kita di gereja tepat, saudara, jangan di tempat lain. Saudara, mengerjakan apa yang harus dilakukan sekarang. Tadi mengerjakan apa yang belum selesai, yang pertama. Itu pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, mengerjakan yang harus dikerjakan saat ini. Saudara milih yang terbaik dari antara yang lain. Saudara, yang terakhir dari sikap untuk masa kini adalah mempersiapkan hidup untuk yang akan datang. Saudara harus siap-siap itu. Ya, kadang-kadang mungkin tabu ya. Ada orang-orang kaya ini sekarang kan luar biasa ya. Kalau kaya ya, saudara, kalau orang mau meninggal sudah ada kuburannya belum? Sudah ada. Kalau yang punya duitnya banyak, di mana? Di ground, berapa mahalnya? Itu juga berpikir untuk masa dan depan, tapi saudara harus berpikir jauh lebih daripada memikirkan untuk kuburan. Memikirkan untuk hidup ketika nanti saudara dipanggil Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Ya kan? Itu jauh lebih penting. Makanya saudara harus selalu bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan, sekalipun tidak harus di Sandiago Hill. Itu memang maksudnya cara berpikirnya ini. Mereka aja berkompetisi, mereka berpacu dalam bagaimana menyiapkan hidupku supaya nanti kuburanku tetap masih diingat orang di mana. Waduh, di tempat sana nisannya masih bagus, luar biasa, 100 tahun diingat oleh cucunya. Mungkin kalau kuburan kita, karena kuburannya nggak terawat, mungkin sudah hilang, ditumpuk-tumpuk, sudah nggak jelas. Nggak penting saudara, tetapi hidupmu bersama dengan Tuhan, sekalipun tinggal tulang belulang dan tidak lagi identitasnya sudah terpisah antara tulang dan daging dan tidak jelas lagi, satu saat saudara dibangkitkan bersama dengan Tuhan dan saudara menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya itu saudara, oleh karena itu siapkan diri kita. Itu yang ketiga, mempersiapkan diri menjadi penting dalam kehidupan kita hari ini. Dan yang terakhir, kita akan lihat bagaimana sikap terhadap hidup masa depan. Saudara, masa depan itu dalam angan-angan. Masa depan itu enggak apa. 2 hari yang akan datang kita bisa merencanakan, tapi yang terjadi belum tentu apa yang kita rencanakan ya. Jadi masih angan, jangan terlalu over angan-angan ya. Aku besok mau jadi hebat, aku jadi nggak usah. Saudara merencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara merencanakan, Tuhan yang menentukan. Tapi saudara tidak boleh tidak merencanakan. Merencanakan bersama dengan Tuhan. Nah itu dalam angan-angan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup dalam pengharapan, dalam menyongsong kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup yang akan datang itu kita nggak tahu. Kita hanya diberi iman bahwa nanti saudara kalau bersama dengan Tuhan tidak ada air mata. Tapi itu iman, saudara belum bisa mengalami sepenuhnya. Karena saudara masih di dalam lingkungan yang terbatas. Tapi saudara punya iman. Karena Yesus sudah melakukan, dia mati, bangkit dan naik ke surga. Ya kan? Ya, dan dia berjanji, kalau orang yang sudah dari surga mengatakan itu pasti benar. Kalau orang yang ngomong katanya dari surga belum pernah, nah itu ditanya-tanya aja. Kira-kira benar atau enggak. Tapi Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dia pasti janjinya itu ya, dan ikuti dia. Karena pengharapan yang saudara miliki adalah tidak sia-sia. Di dalam janji Tuhan, di dalam Yesus Kristus, janjinya adalah ya dan amin. Ya, janji Tuhan di dalam Yesus Kristus selalu ya dan amin. Karena dia sudah mengalami dan menjadi contoh buat saudara dan saya. Jadi hiduplah dalam pengharapan. Saudara, saya akan bacakan satu ayat penting dalam 2 Korintus pasal 4 ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 17 ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Saudara, yang berbunyi demikian buat saudara dan saya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, Paulus dan kawan-kawan, kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Coba, Paulus membandingkan penderitaan yang dialami ketika dia menginjil, itu mengerjakan bagi kami kemuliaan. Jadi ketika saudara melakukan sesuatu yang tidak enak dirasa karena Tuhan, saudara mengerjakan kemuliaan akan yang saudara terima yang akan datang. Saudara, jadi hidup dalam pengharapan ya, hidup dalam
pengharapan. Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi hidup dalam pengharapan. Orang Kristen jangan putus asa, ya. Kalau ada masalah tetap kuat di dalam Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunnya bisa naik. Saudara bisa menghadapi COVID-19 dengan imunitas. Hati yang gembira adalah obat. Saudara punya imunitas bersama dengan Tuhan. Pengharapan saudara jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Ya, jadi saudara punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, aduh apapun yang terjadi, kehilangan sepeda nggak apa-apa, kehilangan dompet nggak apa-apa, ya, kehilangan apapun. Kalau memang harus kehilangan, nggak usahlah nyala-nyalain suami, istri, orang lain, tetangga. Gara-gara kamu naruh nggak sembrono, gitu, nggak bisa berdoa. Akhirnya malah dia nggak bisa bersekutu dengan Tuhan, nggak bisa bergaul dengan orang. Rusak, saudara punya pengharapan. Memang kita bisa mengalami sesuatu yang kecewa, tapi hentikan dalam waktu beberapa detik, beberapa menit kemudian saudara kembali kepada Tuhan. Ya, karena itu memang diizinkan Tuhan. Yang kedua, untuk menyikapi hidup yang akan datang. Karena hidup yang akan datang masih misteri, maka biarlah kita menjalani hidup dalam misteri kehendaknya. Ya, ini bagus sekali tapi jarang orang Kristen melakukan. Saya akan bacakan. Ini malah justru tetangga sebelah yang sering melakukan. Tapi kita kan punya janji yang lebih besar daripada janji-janji yang lain, saudara. Mari kita baca dalam Yakobus, saudara. Ini penting, saudara. Yakobus pasal 4, ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15, saudara. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13, ya. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, jadi orang ini berjalan tanpa Tuhan. Terlalu yakin, tapi bukan yakin dengan Tuhan, yakin dengan dirinya. Saudara nggak boleh yakin dengan diri melebihi yakin dengan Tuhan. Kalau saudara yakin dengan diri saudara, Tuhan ditinggalkan, waduh saudara kecewa. Saudara harus yakin bukan dengan perkataan saudara, tapi yakin dengan janji Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta dan Dia pasti menggenapi. Ya, itu keyakinan saudara berbeda. Jangan pede dengan apa yang saudara katakan, pede dengan Tuhan dan firman-Nya yang tidak pernah berubah. Bahwa Yesus tidak pernah melakukan yang gagal terhadap saudara. Saudara yakini, makanya ini rupa-rupanya pada waktu itu Yakobus menghadapi orang yang sok pede, ya aku akan dagang, aku mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang, nggak tahu, ya. Apakah arti hidupmu, ya? Jadi hidup tidak menjadi penting akhirnya. Hidupmu adalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu nyenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, ya. Jika Tuhan menghendaki, ya. Itu sudah. Kalau Tuhan mengendaki apapun, sulit apapun Tuhan pasti akan selesaikan. Kalau Tuhan gak selesaikan, saudara tetap bersuka cita, saudara ada damai sejahtera bersama dengan Kristus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang kadang-kadang tidak mengerti. Makanya hidup itu misteri. Yusuf itu hidupnya misteri. Karena dia diketahui bahwa istrinya hamil tanpa suami. Tapi dia jalani. Apa yang terjadi? Dia melahirkan Mesias yang menjadi berkat buat saudara. Yusuf dikenang menjadi santo menurut orang Kristen Katolik. Luar biasa enggak? Tapi waktu itu dia sedih enggak? Sedih. Maria juga begitu. Dia luar biasa. Aduh gimana ini nanti. Tetapi jalani karena hidup itu misteri. Kalau Tuhan yang mengatakan itu, saudara tangkap janjinya. Jalani. Hidup yang misteri itu pasti akan memberkati saudara. Bukan sekarang, mungkin yang akan datang. Karena Tuhan berjanji ya dan amin. Oleh karena itu, untuk sikap hidup kita yang akan datang, mari kita menyongsong pengharapan yang dari Tuhan dalam hidup kemuliaan. Bahwa hidup kita akan mulia, lebih mulia daripada hidup yang sekarang. Yang kedua, jalani hidup ini walaupun dalam kehendaknya yang misteri. Tidak selalu bisa mengerti apa rencana Tuhan. Jalani aja. Yang penting saudara tetap bergaul, minta bimbingan Tuhan. Ya, misteri. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi jalani bersama dengan Tuhan. Saudara selalu bersekutu dengan Tuhan. Hidup dalam firman-Nya, hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi sesama. Biarlah firman Tuhan hari ini yang memberkati kita saudara. Sikap saudara dan saya terhadap hidup masa lalu, hidup masa kini,
dan hidup yang akan datang. Hari ini kita masuk dalam tahun baru, saudara akan diberkati kalau mengerti cara hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita percaya Tuhan yang dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah buat kita, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, yaitu peganglah tanganku Roh Kudus. Kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kedua. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku bawalah diriku kepada salah kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus nama kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus nama. Katakan kudus, kudus Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaiblah Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri kemenangan, Yesus namanya, nama yang beri kemenangan, Yesus sekali lagi nama yang beri menang, nama yang beri kemenangan, Yesus namanya. Tepuk tangan yang meriah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya.
Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menyatakan supaya kami hidup menyikapi fase kehidupan kami masa lalu, sekarang, dan akan datang. Firman menyingkapkan kebenaran yang luar biasa supaya kami menjadi orang bijak. Kami tidak mengingat masa lalu akan keburukan, kejelekan, dan dosa, karena Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Sudah selesai. Sekalipun dosa kami seperti kirmisi merah, tapi Kau jadikan putih seperti salju. Demikian juga Engkau nyatakan bahwa kami selalu mengenang kebaikan Tuhan. Kematian-Mu luar biasa di atas kayu salib menyatakan bahwa kasih yang tidak ternilai buat hidup ini kami terima melalui perjamuan asa yang kudus yang hari ini akan kami nikmati sebagaimana firman-Mu mengatakan supaya kami bersatu dengan Tuhan. Di dalam masa kini Tuhan, kami rindu supaya kami boleh berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, melakukan pekerjaan-Mu sehingga hidup ini boleh menyelesaikan pekerjaan. Ketika kami boleh dipanggil Tuhan satu saat, tidak ada pekerjaan yang belum selesai, karena Tuhan telah memberkati dengan firman dan Roh Kudus. Dan kami juga mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Hidup kami mengantisipasi sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami boleh menghidupi untuk masa yang akan datang, Tuhan, kami punya pengharapan yang tidak diberikan oleh dunia, pengharapan yang kekal mulia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kami boleh mengalami, satu saat kami akan mengalami dengan sempurna, karena janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun saat ini kami boleh mengalami banyak hal yang kami tidak inginkan melalui penderitaan, mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, kami percaya pengharapan kami tidak akan sirna, karena Tuhan selalu menguatkan kami. Demikian Tuhan, kami akan hidup dalam misteri kehendak-Mu yang kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami akan mengalir bersama dengan Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran firman buat kami dan tanamkan ini dalam hati kami untuk kami hidupi, kami jalani setiap hari dalam tahun yang baru, mulai hari yang ketiga kami mulai tahun 2021 hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Angkat tangan-Mu, kami akan berdoa untuk saudara supaya tangan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah menjamah saudara. Bahkan juga jiwa saudara mungkin mengalami kesusahan, kesedihan, dan duka karena suatu hal. Angkat tangan-Mu, kami akan berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih. Tangan-tangan yang terangkat menyatakan mereka rendah hati di hadapan Tuhan dan menyerah sepenuhnya, karena kasih setia Tuhan yang mengalir dalam hidupnya akan menjamah dan memberikan jalan keluar sakit, penyakit, kelemahan tubuh saat ini apapun yang dirasakan. Dalam nama Yesus, Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu melalui mujizat sehingga mereka pulang dengan kesehatan yang sempurna apapun sakitnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pun Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Mary Nathan yang saat ini sedang ada di rumah sakit karena mempersiapkan diri untuk operasi. Mari Bapak Ibu Saudara dukung dalam doa supaya persiapan operasi besok yang akan dijalani berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan Ibu Nathan boleh mengalami pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih tangan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu yang saat ini sedang dirawat persiapan operasi. Tuhan, Kau berkati, tangan kuasa-Mu mengalir menyertai para dokter, para medis, peralatan yang dipakai, bahkan operasi, semua yang Tuhan sediakan. Hanya Tuhan yang bekerja melalui orang-orang yang Tuhan percaya. Ampuni segala dosa kesalahan kami dan layakkan kami untuk menjalani ini semua, karena dari semua pekerjaan yang Tuhan nyatakan ada misteri rencana Tuhan dibalik semua untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sekarang ini mengenai masalah lain selain dari sakit penyakit yang Tuhan sudah sembuhkan. Mungkin ada masalah keluarga, masalah apapun yang sedang dialami. Kami percaya tangan kuasa-Mu menyertai mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan melepaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami telah menerima berkat-Mu dalam damai sejahtera sukacita bersama dengan Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus yang tinggal tetap dan firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam posisi berdiri dan kita angkat satu pujian. Kita mempersiapkan perjamuan asa yang kudus. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau sekali lagi selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, angkat tangan saudara dengan roti yang ada di tangan kanan tinggi melampaui kepala saudara. Sebelum makan roti ini, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk kita sekalian dan katakan amin. Dan setelah itu baru kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk roti yang menggambarkan tubuh-Mu yang telah terpecah sehingga mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib. Dengan tubuh yang terpecah menjadikan kami boleh diampuni, hidup dalam kebenaran dan hidup baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat cawan saudara dengan tangan kanan melampaui kepala, dan sebelum kita minum cawan anggur darah perjanjian baru ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, tubuh dan darah-Mu, mulai menikmati memperingati hari kematian Tuhan, memberitakan kematian Tuhan buat setiap orang. Kami telah menjadi satu dengan Tuhan dan Tuhan menjadi satu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus yang telah Kau sediakan buat kami, menggambarkan kami sebagai anak-Mu yang telah bersatu dengan Kristus dan Kristus telah bersatu dengan kami dalam seluruh kehidupan ini, sehingga kami boleh memberitakan kematian Kristus. Karena kematian-Mu adalah puncak kasih-Mu buat seluruh umat manusia dan secara pribadi buat kami, bahwa kami telah ditebus dan kami boleh hidup baru bersama dengan Kristus. Berkati jemaat-Mu yang Tuhan telah berkati hari ini untuk mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengikuti pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Baik Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan sudahi, kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan saudara kita sekalian, kita akan siapkan hati dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, ajaib dan mulia agung dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita sekalian, dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara kita sekalian siang hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya siap diberkati, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat tahun baru.